Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang diberkati Tuhan dimanapun berada. Kita buka firman Tuhan di dalam Amsal pasal yang ketiga ayat 7 dan 8. Demikian perkataan firman. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah yang menyembuhkan tubuhmu dan yang menyegarkan tulang-tulangmu. Puji Tuhan, tema renungan pagi hari ini disembuhkan dan disegarkan oleh Tuhan. Sekali lagi, disembuhkan dan disegarkan oleh Tuhan. Nah, saudaraku yang kukasih dalam Tuhan, ayat 8 berkata, itulah yang menyembuhkan tubuhmu dan yang menyegarkan tulang-tulangmu. Saudara, orang kalau sudah sakit, orang kalau berada dalam keadaan tubuh yang lemah, maka dia tidak bisa melakukan berbagai macam aktivitas dengan baik. Ada sesuatu yang terganggu, tidak bisa berpikir dengan baik, tidak bisa mengambil keputusan. Yang namanya orang sakit, maka itu akan mengganggu seluruh aktivitas hidupnya. Nah, saudaraku yang kukasih dalam Tuhan, saya percaya saudara kepingin sehat, saudara kepingin kuat, saudara kepingin dapat melakukan segala aktivitas yang Tuhan sudah anugerahkan bagi saudara. Nah, oleh karena itu firman Tuhan berkata, itulah yang menyembuhkan dan yang menyegarkan. Maksudnya apa? Perhatikan ayat yang ke-7 berkata, jangan menganggap dirimu sendiri bijak. Saudara, kalau kita sudah sakit, maka kita tidak bisa bertindak lagi seperti yang biasa kita lakukan. Kalau kita sudah mengalami tubuh yang lemah, kita tidak bisa bergerak, kita tidak bisa olahraga, kita tidak bisa pergi kemana, tidak bisa melakukan aktivitas secara normal. Nah, oleh karena itu Alkitab berkata, jangan menganggap dirimu sendiri bijak. Jadi saudara, ketika kita sakit, sadar. Apakah kesakit ini karena ulah kita, karena kesalahan kita? Dan yang terpenting adalah kita menyadari, jangan-jangan kita menganggap diri kita bijak. Saudara, orang seperti ini sama dengan orang yang sombong, yang merasa dirinya bisa melakukan segala sesuatu, yang merasa dirinya hebat. Nah, saudara, orang yang seperti itu akan mengalami teguran Tuhan, akan mengalami proses supaya dia tidak sombong. Nah, jadi saudara, supaya sembuh, supaya sehat, supaya kuat, dan supaya bisa melakukan aktivitas dengan baik, jadi saudara, yang pertama, jangan menganggap dirimu bijak. Atau jangan menganggap dirimu semua engkau bisa lakukan. Karena orang yang seperti itu berarti dia orang yang sombong. Puji Tuhan. Kemudian yang kedua dikatakan, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Saudara, yang kedua, takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan, sesuatu yang sederhana, ketika jam ibadah, maka dia akan menggunakan waktu yang terbaik untuk Tuhan untuk beribadah. Bangun pagi, dia akan belajar untuk bersekutu dengan Tuhan. Dan ketika mengakhiri hari itu, maka dia pun belajar mengucap syukur kepada Tuhan. Ini tanda-tanda orang yang takut akan Tuhan. Kemudian saudara, orang yang takut akan Tuhan, dalam segala hal apapun dia melibatkan Tuhan. Dalam segala hal apapun perjalanan hidupnya sesuai dengan firman Allah. Itu orang yang takut akan Tuhan. Dan yang ketiga adalah menjauhi kejahatan. Saudara, dia mengerti betul. Dia tahu betul apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan tidak mau. Dia mengerti betul apa perintah Tuhan dan apa yang bukan perintah Tuhan. Apa yang melanggar firman dan apa yang tidak melanggar firman. Nah, orang yang seperti ini, dia menjauhi kejahatan. Tinggal tunggu waktu. Orang itu pasti disembuhkan Tuhan, akan mengalami pemulihan, dan akhirnya bisa melakukan aktivitas dengan baik. Saudara yang ketika mendengar firman ini, saudara mungkin sedang terkapar di tempat tidur, atau mungkin saudara sedang mengalami tubuh yang lemah, saudara tidak mengalami damai sejahtera, saudara tidak mengalami sukacita, ada sesuatu yang tidak beres di dalam tubuh saudara. Saudara, ayo
kita kembali kepada Tuhan. Ayo kita belajar kembali firman yang diajarkan Tuhan pagi hari ini lewat kebenaran firman Allah. Jangan menganggap dirimu bijak. Ya, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan, maka kesembuhan akan terjadi atas saudara. Dan akhirnya engkau bisa melakukan aktivitasmu sehari-hari dengan baik, dan lewat hidupmu nama Tuhan dipermuliakan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kau luar biasa. Firman-Mu mengingatkan setiap kami. Biarlah kami sungguh-sungguh Tuhan. Kami tidak menganggap diri kami hebat, kami tidak menganggap diri kami benar, kami tidak menganggap kami mampu. Tetapi kami sungguh-sungguh memohon Roh Kudus memimpin seluruh kehidupan kami. Apapun yang kami lakukan, apapun yang kami kerjakan, bahkan apapun yang kami mau pikirkan dan katakan, Roh Kudus yang pimpin semuanya. Sehingga kami tahu benar Tuhan apa yang kami lakukan, kami selaras dengan kehendak dan rencana-Mu. Tuhan, kami bersyukur kami punya Roh Kudus yang selalu memimpin kami. Kami bersyukur kami punya Engkau yang selalu melindungi kami. Bantu kami Tuhan untuk tidak mengandalkan kekuatan kami, tidak melihat bahwa kami hebat, tetapi kami mau Tuhan terus-menerus berharap, terus-menerus mengandalkan Engkau Yesus. Roh Kudus, bawalah setiap kehidupan kami yang mendengar renungan pada pagi hari ini. Bawalah kehidupan kami boleh berjalan masuk dalam rencana Allah, masuk pada apa yang menjadi gambaran ciptaan-Mu dalam pribadi setiap kami. Tuhan, kami bersyukur. Kami mau melakukan aktivitas kami sepanjang hari ini Tuhan. Kami mau menyerahkan perjalanan iman kami sepanjang hari ini di dalam kuat kuasa-Mu. Tuhan, pimpin kami sehingga keberhasilan, kesuksesan, mujizat ada di dalam setiap langkah kehidupan kami. Karena Engkaulah Tuhan sumber dari segalanya, Allah yang kami sembah, Allah yang menuntun kami. Terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.